Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya, Fajar Iqbal. Kita akan mendiskusikan pelajaran kita dalam kesempatan kali ini terkait dengan mengapa kita perlu berkomunikasi, atau mengapa kita berkomunikasi, atau mengapa kita mempelajari ilmu komunikasi. Teman-teman semua, gitu ya, sebagai makhluk hidup dan sebagai orang yang terbiasa berkomunikasi satu dengan yang lainnya, seringkali kita tidak menyadari bahwa komunikasi itu adalah sesuatu yang kompleks, sesuatu yang tidak sederhana. Kita baru menyadari bahwa komunikasi itu menjadi penting ketika kita mengalami masalah, ketika kita bertemu dengan problem, ketika kita gagal berkomunikasi dengan orang lain. Ada seorang pakar yang bernama William E. Gordon. Dia mencoba untuk mengidentifikasi sejumlah fungsi komunikasi, ya. Ada setidaknya 4 fungsi komunikasi yang beliau sampaikan di dalam bukunya Communication Personal and Profesi, gitu ya. Dalam bukunya itu beliau mengatakan bahwa 4 dari fungsi komunikasi itu meliputi sejumlah aspek. Yang pertama adalah fungsi komunikasi sosial, ya. Jadi kalau kita menjadi orang yang berinteraksi secara sosial dengan lingkungan masyarakat kita, dengan orang-orang di dekat kita, gitu, sebenarnya komunikasi yang kita lakukan dengan lingkungan sekitar kita itu tidak terlepas dari peran sosial yang membuat kita harus memperhatikan fungsi-fungsi sosial dari komunikasi yang kita lakukan. Ada 4 hal, ya, yang menyangkut fungsi komunikasi sosial yang perlu kita perhatikan. Yang pertama adalah bahwa ketika kita berkomunikasi dengan lingkungan kita, dengan orang-orang di sekitar kita, bahkan ketika kita menggunakan media baru, baik media sosial maupun media internet, gitu ya, kita tidak bisa terlepas dari pengaruh fungsi ini. Fungsi komunikasi sosial yang pertama adalah fungsi isi dan fungsi hubungan. Teman-teman semua, gitu ya, kita kadang lupa bahwa pesan yang kita kirimkan itu hanya kita fokuskan pada isinya, gitu ya. Kita menyampaikan maksud dari kita, tujuan kita berkomunikasi. Tapi kita lupa, ya, untuk membangun cara-cara berkomunikasi yang seharusnya, gitu ya. Kita bersyukur tinggal di Indonesia dalam sebuah masyarakat yang sangat memperhatikan tata krama dalam berkomunikasi. Mereka yang tinggal di lingkungan masyarakat Jawa itu akan menyadari bahwa ada bahasa yang harus digunakan pada orang-orang yang lebih tua, gitu ya. Ada bahasa yang digunakan untuk orang-orang yang setara, gitu. Dan ada bahasa-bahasa yang digunakan untuk orang yang lebih muda. Di sini kita belajar bahwa komunikasi yang kita lakukan dengan orang lain itu tidak hanya berfungsi isi dari pesan komunikasi itu saja, tetapi juga ada hubungan yang dihadirkan dalam relasi yang terbangun dalam komunikasi yang ada, gitu. Saya misalnya ketika berbicara dengan teman-teman di sini, posisi saya mungkin lebih berada dalam posisi yang setara, gitu. Tapi kalau saya berbicara dengan Pak Deka, saya berbicara dengan Pak Rektor, gitu, tentu saya harus memperhatikan cara tata kelola berkomunikasi, cara berkomunikasi yang baik, sehingga relasi itu terjaga dengan baik juga. Itu yang pertama. Jadi fungsi komunikasi sosial yang pertama adalah fungsi isi dan fungsi hubungan. Jadi jangan lupa bahwa kita tidak hanya sekedar menyampaikan pesan, tetapi kita juga harus menjaga relasi kita dengan orang-orang yang berkomunikasi dengan kita. Yang kedua, ya teman-teman semua, fungsi komunikasi sosial yang kedua adalah membentuk konsep diri. Sejak kita lahir, tumbuh, dan dibesarkan, ya, kita membangun jati diri kita. Upaya untuk membangun jati diri kita, sebagian ada yang berasal dari dalam diri kita. Sebagian lagi ada yang berasal dari lingkungan sekitar kita. Saya mengetahui nama saya Iqbal karena sejak kecil saya dipanggil Iqbal oleh lingkungan sekitar saya. Ayah saya memanggil saya Iqbal, ibu saya memanggil saya Iqbal, kakak saya memanggil saya Iqbal. Lalu kemudian terbentuklah penamaan, konsep diri mulai dari penamaan yang terbangun dalam diri saya. Jadi ketika ada orang memanggil Iqbal, saya akan nengok, gitu. Kenapa? Karena saya meletakkan seseorang dengan nama label Iqbal itu pada diri saya. Ada konsep diri. Tentu saja konsep diri tidak hanya sekedar masalah nama, gitu ya. Ada juga masalah watak, kebiasaan, pandangan, dan lain sebagainya, yang itu sebenarnya semua berproses melalui komunikasi yang kita lakukan dengan orang lain. Maka menjadi penting untuk kita perhatikan dengan siapa berkomunikasi, dalam posisi apa kita berkomunikasi. Jadi teman-teman semua, kita perlu menunjukkan pada waktu-waktu tertentu bahwa kita punya sikap. Nah, sikap ini kita dapat dari mana?
dari buku-buku yang kita baca, dari referensi-referensi yang kita rujuk, mungkin dari film yang kita tonton gitu ya. Lalu kita membentuk konsep diri. Wah, tokoh itu dalam film itu menggambarkan banyak sisi kebaikan. Kita adopsi bagi diri kita. Kita ambil nilai-nilai kebaikan itu bagi diri kita. Saya ingin seperti itu gitu. Saya ingin seperti mereka yang sudah sukses dan berhasil gitu ya. Maka kita membentuk konsep diri, yang dengan konsep diri itu saya kemudian menumbuhkan ya identitas diri yang lebih baik untuk ditampilkan kepada orang lain maupun untuk dalam diri saya sendiri gitu ya. Itu terjadi pada kita semua, sehingga kemudian teman-teman semua, komunikasi kita suka atau tidak suka, mau atau tidak mau, pasti akan membentuk konsep diri yang terbangun pada setiap orang, setiap pribadi. Kemudian yang ketiga, teman-teman semua, ya, fungsi komunikasi sosial yang ketiga adalah untuk menunjukkan eksistensi diri, gitu ya. Teman-teman semua, gitu ya, terkait dengan eksistensi diri ini, setidaknya kita perlu mengetahui ada minimal 4 keterampilan dasar komunikasi, ya. Yang pertama adalah keterampilan untuk berbicara, kemudian keterampilan untuk menulis, keterampilan untuk mendengarkan, ya, keterampilan untuk membaca, menulis, mendengar dan berbicara, gitu ya. Nah, jadi ada 4 upaya kita untuk bisa menunjukkan eksistensi diri. Kalau kita menjadi pendengar, kita memposisikan diri sebagai penerima pesan. Kalau kita sedang membaca, kita sedang memposisikan diri mendapatkan pesan dari apa yang kita baca. Gitu. Sementara kalau kita ingin menunjukkan eksistensi diri, ya kalau kita tidak berbicara, ya kita perlu menulis. Ini 4 keterampilan dasar yang di sana kita bisa belajar untuk menghadirkan eksistensi diri. Teman-teman semua, gitu ya, eksistensi diri itu bagian dari upaya untuk menunjukkan kehadiran kita pada lingkungan di sekitar kita. Kalau ada pemeo mengatakan kita berpikir maka kita ada, gitu ya, maka bagi kita orang komunikasi, kita berkomunikasi maka kita ada, gitu ya. Jadi dalam momen tertentu, dalam situasi tertentu, dalam keadaan tertentu, berbicaralah, gitu ya. Teman-teman misalnya diskusi kelompok, gitu ya. Kalau teman-teman diskusi kelompok, kemudian semua memilih untuk menjadi pendengar, artinya diam, gitu ya, maka eksistensi kelompok itu tidak ada. Eksistensi personal orang itu dalam kelompok juga tidak ada, gitu. Supaya kita punya eksistensi, supaya kehadiran kita itu memberikan kontribusi, maka kita perlu berbicara, kita pun juga perlu menulis apa yang ada dalam pikiran kita, apa yang ada dalam ide dan gagasan kita. Keempat, teman-teman semua, untuk fungsi komunikasi sosial yang keempat adalah untuk kelangsungan hidup, memupuk hubungan, dan juga memperoleh kebahagiaan. Teman-teman semua, gitu ya, kita ini hidup sebagai makhluk sosial, ya. Sebagai makhluk sosial, kita tidak bisa hidup sendirian dan membutuhkan orang lain, ya. Apa sih yang kita cari dari orang lain, gitu ya? Apa sih yang kita harapkan dari orang lain? Bagaimana sih cara kita mendapatkan hubungan-hubungan yang baik itu, gitu ya? Tentu tidak bisa tidak kita menggunakan komunikasi yang kita lakukan sesuai dengan lingkungan, kondisi, dan keadaannya. Untuk mendapatkan kebahagiaan, kita juga belajar dari orang lain. Ini sesuatu yang menyenangkan. Kamu naik ke gunung, belajar banyak dari orang lain yang sudah pernah naik gunung, atau nonton film, atau nonton acara-acara televisi, di sana ada perjalanan orang melakukan traveling, kemudian menunjukkan kebahagiaan. Kamu belajar tentang bahagia, kita belajar tentang bahagia. Oh, ternyata bahagia itu kalau kita bisa traveling, ya, keliling dunia, ya, melihat tempat-tempat yang sebelumnya belum pernah kita lihat. Kita merasa bahagia karena kita mendapatkan informasi, kita berkomunikasi dengan orang lain. Ini loh cara kita bisa membangun kebahagiaan di dalam diri kita. Nah, teman-teman semua, jadi yang pertama tadi, ketika kita bicara tentang mengapa kita berkomunikasi, fungsi komunikasi sosial ini tidak bisa kita abaikan, ya. Fungsi komunikasi sosial di mana kita menjalankan pesan kita, hubungan kita, membentuk konsep diri kita, kemudian menyatakan eksistensi diri kita untuk menjaga kelangsungan hidup kita. Itu bagian-bagian yang hadir dalam kehidupan kita, gitu. Sebagian orang mungkin terlahir dengan keterampilan komunikasi yang sangat baik, gitu ya, karena memang sudah punya bakat dari sononya, gitu ya. Tapi bahkan tokoh-tokoh besar sekaliber Bung Karno, sekaliber
tokoh-tokoh yang kita kenal saat ini, mereka belajar untuk bisa menyampaikan pesan dengan lebih baik lagi. Dengan begitu, orang bisa menangkap apa yang mereka sampaikan. Orang bisa respect terhadap apa yang mereka utarakan. Teman-teman semua, itu fungsi komunikasi yang pertama. Fungsi komunikasi yang kedua adalah fungsi komunikasi ekspresi. Gitu ya. Kita membutuhkan komunikasi untuk mengekspresikan apa yang kita rasakan, apa yang kita lihat, apa yang kita dengar, gitu ya. Ketika kita mendengarkan lagu yang begitu indah, kita ekspresikan rasa senang kita dengan pujian-pujian, gitu ya. Atau ketika kita bertemu dengan anak kita, saya sudah punya anak ya, teman-teman belum punya anak ya, gitu ya. Kalau yang belum menikah tentu belum punya, saya punya anak gitu ya. Seorang anak itu ketika dia berprestasi atau dia mendapatkan capaian-capaiannya atau bahkan dia melakukan relasi-relasi yang baik dengan orang lain gitu, dia perlu mendapatkan apresiasi. Mengapresiasi ini kita bisa lakukan dengan cara mengekspresikan, kamu luar biasa dalam melakukan aktivitas itu, kamu hebat, kamu menjadi orang yang bisa menunjukkan bahwa kamu bisa juga melakukan seperti teman-teman yang lainnya. Jadi tidak ada yang tidak bisa untuk kamu lakukan. Fungsi komunikasi ekspresif. Kalau kita marah, sebagian orang mungkin memilih marah itu dengan cara diam. Diam dalam komunikasi itu juga merupakan bagian dari komunikasi gitu ya. Tapi sebagian orang mengekspresikan kemarahan itu dengan kata-kata, mengungkapkan ya kemarahannya itu dengan kata-kata. Ada yang mohon maaf mengeluarkan isi kebun binatang gitu ya. Saya tidak menyarankan teman-teman marah dengan mengeluarkan isi kebun binatang. Kita bisa belajar dari baginda Rasulullah SAW bagaimana cara beliau mengekspresikan kemarahan. Sebagian cara beliau mengekspresikan kemarahan itu adalah dengan diam gitu ya. Dan tentu saja mereka yang berada di sekitarnya faham. Dia diam berarti marah. Sama seperti sebagian kita di keluarga kita, ibu kita tidak bicara, ibu kita tidak ngomong ketika kita pulang larut malam gitu ya. Lalu kemudian kita didiemin gitu ya. Kita didiemin itu adalah cara orang tua mengekspresikan kepedulian, keprihatinan, kekhawatiran gitu ya. Rasa tidak nyaman kalau kita tidak mengabari mereka bahwa kita akan pulang larut malam. Gitu. Mungkin kalau kita sampaikan, Bu, A, gitu, Ayah, Ibu, gitu, saya pulangnya hari ini agak larut malam. Terutama teman-teman yang mungkin wanita ya, karena mohon maaf di lingkungan kita ya pada jam-jam tertentu ya wanita hendaknya tidak pulang sampai terlalu larut malam. Yang ketiga teman-teman semua, selain dari fungsi sosial dan fungsi komunikasi ekspresi, komunikasi juga berfungsi untuk menghadirkan fungsi-fungsi ritual gitu ya. Dan ini biasanya berhubungan dengan relasi kita dengan Zat yang maha besar, yang maha kuasa, yang memiliki kemampuan untuk mengatur segalanya. Dalam bahasa yang lain mungkin ini adalah fungsi komunikasi dalam keagamaan kita gitu ya. Kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala gitu ya. Berdoa kita kepada Allah Subhanahu wa taala itu adalah bagian dari fungsi komunikasi ritual. Kita butuh kekuatan yang besar untuk mengarahkan kita, membimbing kita, menunjukkan kita kepada jalan yang benar, jalan yang lurus, jalan yang diridhai gitu. Kita butuh petunjuknya. Sebagai manusia gitu ya, kalau di dalam Al-Qur'an itu orang diingatkan, manusia diingatkan, kita itu harus saling tolong-menolong, harus saling mengingatkan dalam kebenaran dan saling mengingatkan dalam kesabaran. Wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr gitu ya. Ini tidak hanya bermakna transendental, ritual mengharapkan ridho Allah Subhanahu wa taala, tetapi juga menjadi satu bagian yang kita ekspresikan sebagai ibadah, mengingatkan orang itu dalam konteks ibadah. Kita berharap bahwa dengan kita mengingatkan orang lain, orang akan kemudian menjaga perilakunya, menjaga adab-adabnya, menjaga relasinya gitu ya. Kalau marah kita ingatkan untuk bersabar ya. Kalau sedang sedih kita ingatkan, kita bangkitkan semangatnya. Dan tentu saja salah satu sandaran paling kuat dalam kehidupan kita adalah keyakinan kita kepada Tuhan yang Maha Kuasa, Allah yang Maha Besar. Yang keempat teman-teman semua, yang keempat dari fungsi komunikasi itu adalah instrumental ya. Kita seringkali memanfaatkan kemampuan kita berkomunikasi untuk tujuan-tujuan tertentu. Kita mempersuasi orang, kita membujuk orang, kita memotivasi orang,
kita ingin orang lain berperilaku seperti yang kita inginkan atau berpikir seperti yang kita inginkan, maka di sini berlaku fungsi komunikasi instrumental gitu. Kita memotivasi teman-teman kita yang sedang kalah dari pertandingan. Ini fungsi komunikasi instrumental. Kita memberikan motivasi gitu. Kita menyampaikan kebutuhan kita akan tersedianya sarana dan prasarana yang memadai agar belajar kita menjadi lebih maksimal dalam era pandemi seperti sekarang ini. Itu fungsi komunikasi instrumental. Alat yang ada, perangkat yang ada, semua hadir tidak begitu saja, tidak tiba-tiba, tapi kita perlu sampaikan kepada siapa? Kepada pihak yang memang berkompeten untuk itu. Kalau kita sebagai anak, kita sampaikan kepada orang tua, untuk kebutuhan kuliah kita butuh laptop, kita butuh tablet, kita butuh smartphone. Itu tidak akan hadir dengan sendirinya kalau kita tidak mengkomunikasikannya. Maka fungsi komunikasi instrumental membuat kita bisa menyampaikan apa yang kita inginkan, apa yang kita butuhkan, dan juga meraihnya. Tentu tidak semua bisa didapat. Ada sebagian yang bisa kita peroleh, ada pun yang belum bisa kita peroleh. Nah, teman-teman semua, itulah beberapa fungsi dari komunikasi yang saya coba artikulasikan, yang saya coba terjemahkan, yang saya coba maknai dari tulisannya William L. Gardner, yang beliau sangat concern dengan persoalan komunikasi terkait hubungannya dengan relasi-relasi yang sifatnya personal. Demikian teman-teman untuk hari ini, sampai bertemu lagi di kesempatan yang akan datang. Mari kita akhiri pertemuan kita ini dengan membaca hamdalah bersama. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.